Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat petani milenial. Kali ini saya akan memperlihatkan kepada sahabat tani bagaimana tanda ataupun ciri-ciri tanaman kelapa sawit yang kekurangan unsur hara borat atau boron, sahabat tani. Jadi sahabat tani, tanaman yang mengalami defisiensi boron atau kekurangan unsur hara boron ini ditandai dengan bagian ujung daun yang mengkerut seperti ini, sahabat tani. Ini adalah salah satu ciri tanaman kelapa sawit kita kekurangan unsur hara boron. Jadi boron atau boran ini, sahabat tani, sangat diperlukan sekali oleh tanaman. Memang dia termasuk ke dalam golongan unsur hara mikro. Jadi kebutuhannya untuk tanaman itu memang sangat kecil, akan tetapi sangat diperlukan untuk menunjang pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita, sahabat tani. Jadi sahabat tani, kalau diibaratkan dengan manusia, boran ini berfungsi untuk memperlancar metabolisme. Nah, seperti itu sahabat tani. Jadi untuk memperlancar proses fotosintesis pada tanaman kelapa sawit dalam mengangkut unsur hara yang diserap dari dalam tanah dan ditransfusikan ke seluruh jaringan tanaman, sahabat tani. Jadi ketika tanaman kita kekurangan unsur hara borat, jadi memang tanaman kita juga dapat tumbuh, akan tetapi dalam hal penyerapan unsur hara dan proses metabolisme ataupun fotosintesis pada tanaman itu tidak berjalan dengan baik, sahabat tani. Jadi ibaratnya kalau diibaratkan makanan, mungkin seperti 4 sehat 5 sempurna, seperti itu mungkin, sahabat tani. Jadi sahabat tani, kebutuhan boran ini dalam 1 tahun sebenarnya kita cukup mengaplikasikannya 1 kali saja, sahabat tani. Mungkin untuk tanaman sawit usia 3 sampai 5 tahun kita cukup mengaplikasikannya 100 gram per pohon atau 1 on per pohon, sahabat tani. Jadi dia tidak perlu banyak, sahabat tani, dan aplikasinya hanya cukup 1 kali per tahun saja. Jadi memang kebutuhan tidak banyak, akan tetapi harus terpenuhi, sahabat tani. Jadi jangan kita menyepelekan kebutuhan unsur hara borat ataupun boron pada tanaman kelapa sawit, karena akan sangat berpengaruh untuk menunjang proses perkembangan tanaman, pembentukan buah, dan juga sahabat tani membuat tanaman kita juga lebih sehat tentunya, terhindar dari serangan penyakit. Artinya untuk ketahanan terhadap penyakit juga penting, sahabat tani. Jadi untuk pemberian unsur hara borat sendiri, sahabat tani, kalau petani milenial itu mengaplikasikannya di lingkar batang itu bisa di pelepah, sahabat tani, di pelepah yang paling bawah. Akan tetapi lebih bagus lagi kalau kita aplikasikan di pangkal batang, sahabat tani. Jadi di dasar, di tanah, di bagian tanah, tapi yang paling dekat dengan pohonnya, sahabat tani. Misalnya seperti ini, sahabat tani. Nah, kalau kita meletakkan di pelepah, ini posisinya bisa di pangkal pelepah seperti ini. Tapi kalau kita mau meletakkan di tanah, jadi harus dekat dengan batang, sahabat tani. Jadi kalau kita aplikasi di pangkal pelepah itu harus menunggu hujan dulu, dia baru mengalir airnya ke tanah. Jadi kalau mau responnya lebih cepat, itu sebaiknya diaplikasikan langsung di tanah, sahabat tani. Nah, terkecuali kalau mungkin di musim penghujan, itu mungkin lebih bagus kita mengaplikasikannya di pangkal pelepah, karena kalau kita langsung ke tanah mungkin terlalu cepat dia tercuci oleh air hujan. Nah, berbeda kondisinya ketika di musim kemarau. Kalau kita letakkan di pelepah, itu responnya terlalu lambat, sahabat tani. Maka kita harus langsung aplikasikan langsung di tanah. Oke sahabat tani, demikian sahabat tani untuk sedikit penjelasan dari channel Petani Milenial. Mudah-mudahan
bermanfaat untuk para sahabat tani, para planter. Tentunya tetap dukung channel Petani Milenial dan semoga terus dapat maju dan berkembang. Oke, tetap semangat petani muda. Jangan lupa untuk tetap semangat merawat tanaman kita, sahabat tani. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.